Kak Bunga. Ya. Saya duduk begini ya, kan in frame biar nutup perut buncitnya. Pulen. Biar nutup perut. Nah begini, oke. Ya gimana? Behave ya teman-teman, gak usah julid mulutnya. Atau buncit. Jahat memang mereka. Memang anak-anak zaman sekarang suka julid ya. Terinspirasi gurunya sih kayaknya. Oh gitu. Takut. Gimana? Gede banget. Ini terlalu besar apa gimana? Suaranya aman ya? Aman ya. Oke. Kak Bunga tadi kesini naik apa? Naik angkot AG. Sumpah. Nggak diantar. Gak expect sih. Tapi karena dulu SMK, saya selalu naik angkot. Oh iya? Iya. Emang rumahnya daerah mana? Saya rumahnya di daerah Blimbing. Blimbing, benar. Blimbing mananya nih? Suhat? Playhouse? Blimbing, kalau tahu Gelintung Gang 3, yang jalan tembusan mau ke Suhat, di situ. Ya, itu. Ada yang tahu nggak? Tahu ya. Yang nggak tahu mohon cari di Google Maps aja ya. Ikro, tolong Ikro baca. Oke. Nah, Kak Bunga, ini sebuah event yang untuk kami ya, untuk kami di SMK itu dar-der-dor dan keren banget. Begitu kemarin diinfokan sama Bu Rosa, Kaprodi untuk hospitality tahun ini. Dia bilang kita punya alumni. Oh kami baru gitu. Alumni kita ikut MasterChef. Wah. Gitu. Terus info pas briefing hari berikutnya, puji Tuhan masuk TV. Masuk TV ternyata. Kita langsung wahnya langsung naik nadanya gitu. Wah langsung naik nadanya. Nah kira-kira Kak Bunga, boleh dong mungkin sebelum ngomong lebih lanjut nih perkenalkan diri dulu ya. Mungkin di SMK tahun berapa gitu. Dulu kepala sekolahnya siapa, terus bestinya waktu SMA siapa, hatersnya mungkin kalau ada gitu pas SMA gitu. Boleh mungkin diceritain? Oke, jadi aku belum sempat ngomong halo ke buat kalian. Halo semuanya. Nama saya Bunga. Saya dulu masuk ke SMK tahun sekitar 2012-2013 kalau nggak salah ya. 2012. Pokoknya lulus tahun 2015 gitu lah ya. Dulu kepala sekolahnya adalah Ibu Indrawati Setyo. Oh, Indra, okay. Begitu ya. Jadi dan jurusan saya dulu jasa boga. Jadi ya seperti kalian saat sekarang mungkin kalau sekarang kan era digital lebih memimpin ya. Kalau dulu kan belum terlalu HP-an. Kalian sekarang udah bisa bawa HP kan ke sekolah. Ya, dulu kita disita. Kalau kita sembunyi-sembunyi dulu ya, anak-anak nakal gitu ya, sembunyi-sembunyi. Nanti kadang-kadang ada ini apa namanya? Kalau yang meriksa tiba-tiba suster datang ke kelas-kelas untuk meriksa tas. Oh razia. Nah itu kalau ada yang ketahuan bawa HP langsung disita itu HP. Ya, makanya Kak Bunga sekarang pernah kesita? saya aman ya? Aman tidak pernah bawa HP ya. Oh gak pernah bawa HP. Begitu, jadi kalian harus banyak bersyukur ini sekarang kalian bisa bawa HP ya kan. Benar. Nah gitu, jadi dulu masih agak-agak ya zaman-zaman dulu lah ya. Begitu ceritanya. Kak Bunga masuk jasa boga ya? Benar. Waktu itu. Kok bisa memilih jasa boga dan kenapa SMK Koryesu? Pertanyaannya menarik nih. Pertanyaannya menarik ya. Kan ada banyak SMK nih, SMK Muhammadiyah, SMK Telkom, SMK 3, ya, SMK gitu ya. negeri gitu kan. Nah, kok Saya milih Koryesu? Jadi saya dulu itu dari Surabaya SMP, SMP Citra Berkat namanya. Lalu saya memang karena saya ini orangnya lebih gampang menangkap materi saat praktek. Jadi jadi saya bukan orang hafalan. Saya praktek baru saya bisa masuk. Jadi menurut saya SMK kan lebih banyak prakteknya. Betul. Jadi saya berpikir dan saya juga suka masak. Apa saya ikut ambil jasa boga aja di SMK.
Dulu saya sempat mau masuk ke SMK 3 ya. SMK 3 negeri Iya, ya? iya Oke. negeri. Tapi saya lihat-lihat siswanya itu banyak sekali, dalam artian jadinya kayak nggak sustainable untuk saya bisa menimba ilmu dengan maksimal. Mengerti ya? Oke, karena siswanya banyak, Banyak ya. dan gitu. jurusannya banyak dan menurut saya agak terlalu gimana ya, kalau kasarannya ya ricuh gitu loh. Kalau tangkapan saya saat itu ya sebagai teenager saat itu nyari-nyari sekolah. Lalu saya kepikiran Koryesu karena saya dulunya di SD Koryesu. Oh, SD-nya Koryesu Iya, nih. saya SD lulusan. Koryesu, SMP-nya Surabaya, terus balik ke SMK Koryesu lagi. Benar, begitu. Jadi Kamu nggak tersesat kan waktu itu? Ah? Nggak tersesat kan? enggak. Siapa tahu waktu Koryesu tersesat. Ternyata Tuhan punya rencana indah gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan, saya lihat-lihat dulu di sini masuk, dulu belum sebagus ini. Ya, Dulu belum bagus. Tetap bagus, tapi masih kayak ya udahlah zaman dahulu gitu. Kitchennya dulu kalau saya boleh jujur, kitchennya ya nggak sebagus sekarang. Jadi maksudnya sekarang sudah benar-benar update dan ya naik level menurut saya. Begitu ya. Jadi saya sempat masuk kitchen sini, ngeliat, oh ini kitchennya. Jadi saya berpikiran, oke saya mau masuk di sini gitu. Karena saya pikir lingkungannya kan lingkungan di Korea itu gimana ya? Lingkungannya itu kekeluargaan. Jadi meskipun ada TK, SD, SMP, SMA, tapi teratur gitu loh. Ya, begitu. Jadi sedangkan yang kayak di SMK 3 ya, kan dia cuma SMK aja. Tapi itu kayak semua orang nimbrung satu bangunan, pokoknya seperti yang saya bilang agak sedikit kurang teratur. Oke. Di sini Pada waktu itu ya. benar, pada waktu itu menurut saya pada saat saya masih kecil itu teenager itu, dan saat saya masuk ke sini kayak ya udah ya memang saya sudah lama di Koryesu juga, jadi saya sudah tahu lingkungan Koryesu. Jadi menurut saya ya teratur dan dasar-dasar yang diajarkan di sini saya juga udah cocok gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ke SMK Koryesu seperti itu ya. Ke SMK Koryesu. Suka masak? Memang suka masak dari dulu. Dari kecil? Enggak, ya dari kecil ngeliat-liat mama. Oh, lihat mama. Lalu pas SMP, dulu SMP saya tuh sekolahnya kayak sekolah kewirausahaan, entrepreneur. Oke, SMP? Iya, SMP-nya SMP entrepreneur. Oh my god, keren banget. Jadi dulu pas SMP saya itu diajarkan kewirausahaan lebih banyak. Jadi pada saat saya ada proyek kewirausahaan, itu saya kebanyakan jualan makanan. Oh, yang saya masak sendiri. Udah bisnis mindset ya otaknya. Saya gitu. SMP masih mikir, besok cilok SD negeri enak nih Makan gitu. bakso apa gitu ya. Bakso apa enak nih gitu. Kabur jam berapa ya gitu. Ya kira-kira nggak ada gurunya. Iya gitu. Jadi semenjak Terinspirasi SMP. mereka. Jadi Oke. semenjak SMP saya memang udah berpikiran ya suka masak gitu. Pernah nggak waktu masak-masakan kayak potong timun Oh terus iya. di kaleng Fanta Iya, gitu, dari pakai lilin? kecil. Oh iya? Dari kecil tuh kayak main dapur-dapuran kecil, terus bikin kopi dari tanah. Bikin kopi, iya benar, terus kopi dari tanah. Cabe, motong-motong daun-daun gitu. Masa Dulu pas kecil kita mirip lah ya, Iya. masa kecilnya mirip. Main-main tanah. Ada yang pernah nggak kayak gitu kecilnya? Main masak-masakan neng gitu, pakai buah-buahan, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Kayaknya ada yang nggak relate. Nggak relate ya, karena main apa mereka? Kalian main apa sih pas kecil? Waktu SMP main apa? Roblox ya. Main Roblox, ya main kan? Roblox. Main apa? Apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Main App. Saya main juga tapi itu. Main juga. Iya. Oke. Takut banget nih Ibu Ibet langsung. Ibu Ibet langsung ngasih kode. Nah, Kak Bunga Iya. mau nanya nih. Waktu SMP kan sudah mulai tumbuh mindset untuk jualan nih, jualan makanan maksudnya. Iya. Takut banget, agak sesat mereka. Itu jual apa gitu?
jual makanan SMA, masuk Tata Boga, memilih SMK Korea itu udah sempat kepikiran gak sih kalau suatu hari nanti kayaknya aku pengen deh suatu hari nanti aku nongol di TV atau suatu hari nanti I'm be the master of the chef gitu, pernah? Udah kepikiran belum sih waktu itu? Enggak. Jujur waktu aku SMA aku belum sih. Enggak. Oke. Enggak Oh, sama nggak ada? sekali, enggak ada. Terus. Ya saya cuman berpikiran karena saya masuk SMK Jasa Boga karena saya suka masak. Saya pengen mengembangkan bakat saya di bidang memasak gitu. Karena passion saya di masak. Lalu pas saya masuk SMK itu lagi bombastisnya MasterChef. Oh, Yang season oke. 5 kalau nggak salah. Kalau kalian nonton nggak coba siapa Bohong. pemenangnya. Aku suka ketika mereka diuji. MCI season 5 ayo. Season 5 siapa? Siapa? Yang Ingat tadi nggak? bilang nonton siapa itu? Karena itu pas lagi bombastisnya. Nggak nonton itu. Nonton iklannya. Kan kita Iya, nontonnya Doraemon waktu itu. Iya, Tuh ada Doraemon. iklannya Master Chef Oh, iya, Indonesia. cuman di situ doangnya ya. Terus menunggu, Ya, oh mulai lagi nih. Nah, jadi pas MasterChef season 5 itu lagi ini ngehitsnya. Nah, saya ngikutin dari MasterChef season 5 sampai season 8. Yang pokoknya pas zaman SMK tuh season 5 sama season 6. Oke. Nah, semenjak nonton itu saya berpikiran, wah ini saya pengen banget nih. Pengen ikut Pengen ikut rasanya, pengen kayak ya apa ya caranya masuk gitu. atau pengen ketemu Chef Juna? Pengen masuk. Oh, pengen masuk aja. Kayak saya nggak pengen ketemu Chef Juna takut dimarahin ya. Jadi ya pengen masuk aja gitu. Cuman kayak apa? Sekelebat pikiran kayak suatu Sak saat seret. sak seret Bahkan ngono ya. sak seret. Sak seret kayak aku nanti mau gitu masuk MasterChef Mantap. gitu. Oke. Nah terus kalau boleh tahu kemarin setelah lulus dari SMK kesibukannya? Setelah lulus dari SMK saya bingung. Oh, bingung. Mau ngapain? You are not alone. Oi, siapa yang di sini kalau setelah lulus SMK bingung atau udah ada? Kebanyakan bingung apa udah? Hah? Dari Bingung. muka-mukanya sih bingung ya. Kelihatannya mau nikah sih kayaknya. Takut banget. Duh. Istighfar. Iya pak, langsung ya pak. Gitu. Saya Behave. saranin, Tenangin diri lu. saya saranin timbalah ilmu sebanyak-banyaknya dulu ya. Nimba. Nimba. Nggak di shower ilmunya. takut Itu banget. saya dulu bingung setelah lulus SMK bingung mau ngapain. Jadi karena saya orangnya kalau boleh jujur saya nggak suka belajar, nggak suka hafalan. Nggak suka hafalan, oke. Saya dipaksa sama orang tua saya untuk kuliah, tapi saya sempat daftar-daftar. Sempat Tap- daftar. Tapi saya berpikir karena saya sukanya masak, saya pinginnya sekolah kuliner. Tapi sekolah kuliner kan mahal ya. Benar. Yes. Jadi kalau untuk masuk ke manajemen perhotelan pun saya tidak passion. Saya Oke. sukanya masak gitu. Saya nggak suka perhotelan gitu. Maksudnya dalam artian saya nggak mau gimana ya cara ngomongnya. Saya tidak tertarik sama yang departemen lain. Saya sukanya masak gitu. Oke. Kalaupun di hotel di bagian masak. Iya, benar. Apapun dimanapun pekerjaannya ya pokoknya gue masak gitu ya. Oke, Bener. Aman. Terus jadinya saya berpikir daripada saya percuma kuliah, ini menurut dalam pikiran saya ya. Oke. Daripada saya percuma kuliah, buang-buang uang kasarannya, tapi saya nggak niat, mending di pause dulu aja. Jadi saya akhirnya buka usaha. Pada Tahun saat berapa tuh? Tahun berapa nih? baru lulus SMK 2015. Lulus SMK buka usaha. Iya, buka usaha sama teman-teman SMK saya yang lain yang baru-baru lulus. Oh ini joinan. Joinan, ceritanya. jadi kita Oke. kayak buka kayak warung Perusahaan kecil. kayak Warmindo Oh, warung- gitulah. Warmindo. Karena kita kan daripada kita gabut nggak apa-ngapain, kita buka aja usaha gitu. Oke. Waktu itu bukannya usaha yang dijual apa nih komoditasnya nih kalau boleh tahu? Ya nasi ayam sambal bawang, terus cui Cuy mie, oke. mie ayam pokoknya nasi ayam sambal-sambalan lah yang comfort food Nggak gitu. jual tanah. Oh jual tanah? Enggak jual Nggak, tanah. iya. Enggak. Karena kemarin waktu Mustahil. saya ke Sutami, saya datang habis gajian tanggal 2 Sutami. ke Warmindo. Oke. Mbak,
saya mau beli yang paling mahal. Oh, apa? Ternyata ada menu tanah kafling di Turen. Wah. Itu agak 120 juta, nggak jadi itu Mbak. agak mustahil, ya, hil yang mustahil ya. Saya kaget ternyata Warmindo sekarang jual tanah. Sekalian mikirnya ya. Takut banget kedok jual tanah. Waktu Jadi itu nggak jual tanah juga ya? Iya, Enggak. Belum sesukses itu ya. Takut banget. Gitu. Oke. Nah, terus memberanikan diri akhirnya untuk join di MasterChef itu gara-gara apa? Kok gara-gara sih? Terinspirasi dari apa gitu? Selain karena nonton, akhirnya gue daftar deh tahun ini, season ini gue ikut gitu. Sebenarnya udah dari lama pengen daftar. Oke. Pas itu season 9 saya daftar video Daftar online. di season 9. Di Oke, season terus? 9, tapi nggak ada dapat panggilan. Jadi saya pikir, ayo lagi nggak mungkin gitu loh, kayak sesuatu hal yang tidak mungkin dipanggil di stasiun TV untuk ikut lomba itu kayak mustahil gitu. Itu di Jakarta, sorry. Surabaya? Di Jakarta. Oh, saya pas itu lagi kerja di Bali. You kerja di Bali, Ya, jadi terus daftar, ikut untuk di Jakarta. Benar. Kepikiran nggak? Bali Jakarta nih 1.200.000 nih tiket gitu. Ini kalau nggak Ya. lulus PP 2.400.000 nih. Ya gitu, kepikiran, bayang. tapi kan Kepikiran. kayak ya udah pengen aja ikut MasterChef kalau saya keterima gitu ya. Jadi saya setelah lulus SMK itu karena saya buka usaha tadi, tapi saya sambil apply pekerjaan. Jadi kayak cuman ngisi waktu luang untuk buka usaha sambil sembari saya apply pekerjaan. Saat saya apply pekerjaan, saya dapatlah kesempatan untuk bekerja di hotel di Nusa Dua di Bali. Hotel Nusa Dua Bali. Ya, Pasti masak. Benar, Kan, saya. benar. Tapi dulunya saya pertama kali masuk ke hotel, saya itu masuk ke departemen front office malah. Saya diterimanya di front office. Nyangka enggak? Enggak. Sama gue juga. Saya dapatnya di front office, saya jadi Takut. greeter. Ada yang tahu nggak greeter? Coba anak APH. Greeter, teman-teman PH tahu? Greeter bukan glitter. Greeter. Menyambut. Yo, bener. Bener. Metudunok medok gitu Iya. ya. Nyambut. oke. Menyambut. Jadi, Oh iya, benar. dulu saya jadi greeter. Tapi karena saya jadi greeter itu asik, ketemu sama tamu-tamu internasional ya. Maksudnya dalam artian tamu dari penjuru dunia. Tapi saya orangnya tidak feminim. Saya orangnya tomboy. Jadi saya nggak suka makeup cantik-cantik itu nggak suka dulu. Jadi saya sumpek gitu makeup. Jadi abis itu saya ketemu eksekutif chef di sana. Pas itu saya bantuin tamu VIP. Lalu setelah itu saya bantuin di kitchennya, bantu-bantu plating gitu ya, bantu-bantu plating. Terus eksekutif chefnya notice, kok kamu lancar di kitchen? Ya saya dulu anak kitchen chef gitu. Chefnya dulu orang Jepang, namanya Chef Mitsuaki Seno namanya, saya ingat banget. Bahasa Inggris. Enggak bahasa Jepang. Enggak ya. Ngotot. Aku mau ngetes. Dia memang orang Jepang tapi bukan artinya saya bisa bahasa Jepang oleh sudden gitu ya, enggak. Jadi Tapi saya nggak apa-apa. ngomong Kalau dia marah jengkel misuh gitu kan Misuh, pakai bahasa Jepang kita iya, nggak kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. dibales Benar. gitu ya. Dia juga nggak ngerti kita ngomong apa. Ya, jadi dulu gitu ceritanya. Jadi saya eksekutif chefnya notice, kamu kok lancar di kitchen? Iya saya dulu anak kitchen, saya lulusan SMK Jasa Boga. Oh kalau gitu kamu apply aja ke kitchen, apply CV kamu kasih ke saya. Lalu setelah itu saya apply, akhirnya saya pindah departemen, di accept sama dia. Dari FO pindah ke kitchen. Jadi saat itu langsung saya DW dulu. Ini panjang nih ceritanya, DW dulu. DW cuma dibayar 89.000 per hari dan itu di Bali loh ya. Lumayan rendah. Kalau nggak masuk ya nggak dibayar. Oh jadi hitungnya kayak buruh. Kayak ya. buruh harian Iya, ya. lah kan kita kan bergerak di bidang jasa ya guys. Benar. Kalian harus ingat kita bergerak di bidang jasa. Kalau kalian tidak melakukan dengan hati, nggak ikhlas,
ya pasti akan apa ya, beban gitu. Oke. Tapi saat itu saya merasa ya nggak beban karena saya suka gitu. Pikiran saya saat itu lumayan nih daripada saya kuliah, buang-buang duit, saya cari duit aja sambil saya belajar juga di hotel itu. Jadi sambil dapat ilmu, sambil dapat uang. Saat itu pikiran saya gitu. Nah itu saya jadi kerja selama 6 tahun di Bali. 6 tahun di Bali. Itu kepikiran lagi Master Chef-nya? Iya, saat season 9 itu. Barulah saat saya jangka waktu 6 tahun itu kerja di Bali, saya daftar Master Chef yang season 9 tapi nggak diterima. Setelah itu saya nggak nyoba-nyoba lagi sampai season 13 ini. Ceritanya sempat vakum ya dari season 9. Kemudian lanjut ke season 12 begitu ya. Season 13. Yang waktu yang ternyata sempat vakum dan mengisinya dengan kerjaan. Benar. Ada. Mending itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Agak emosi ya Mr. Leo ini ya. Tergantung iman dan perbuatan. Bunyi juga. Capek banget. Udah bunyi. Udah. Takut dipotong honornya. Udah deg-degan dia, siapa itu namanya? Siapa itu? Tandain loh. Tandain. Tolong guru produktif kurangin nilainya. Bercanda sayang. Oke. Nah teman-teman, suster bapak ibu, ada quotes menarik dari Kak Bunga. Ketika kamu bekerja di bidang jasa, yang menjadi targetnya adalah kepuasan pelanggan. Benar. Begitu ya Kak. Dan fun fact-nya, pelanggan tidak pernah merasa puas. Jadi upgrade-nya tuh terus menerus. Kalau kita di bidang produk kan targetnya penjualan, targetnya produksi dihitung dengan angka yang pasti. Tapi ketika kita di bidang jasa ternyata mengukurnya jauh lebih sulit begitu ya. Pernah nggak nih ketika selama dari kerjaan ya, dari kerja tadi terus sampai mau ke dari season 9 vakum, nggak kepikiran Master Chef ke season 13, ada nggak sih pengalaman yang gitu loh. Apa itu maksudnya? Jengkol banget gue gitu. Kan nggak mungkin nanti disensor. Kalau mau misuh kan disensor gitu. Iya kayak gimana kayak sulit gitu. Bener, saat bekerja di Bali. Betul. Iya sulit. Karena dulu awal-awal saya kerja di pastry. Lalu chefnya notice lagi bahwa saya bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Oke. Dipindahlah saya ke pantai. Ke pantai? Di pantai, di beach clubnya di hotel itu. Oh di beach clubnya. Benar, jadi ada live kitchennya di pantai. Jadi kalian tahu kan panasnya Bali itu gimana? Sambil masak, sambil harus interaction sama guest, sambil kena panasnya pantai. Karena live cooking. Benar. Oke. Ya, jadi benar-benar di situ struggle. Dan di situ saya masih dibayar murah. Belum dipermanenin istilahnya. Jadi masih kontrak dan masih magang. Iya, bukan magang. Kontrak. Apa ya? Iya, kontrak. Jadi masih statusnya belum jelas gitu loh. Jadi sambil masak nih, "Hi, what you cooking?" gitu ya. Bener. Jadi kalian benar-benar di situ benar-benar diuji mentalnya. Jadi kalian benar-benar harus siap kalau misalnya mau masuk ke dunia kerja. Makanya ini di sini sekarang di sekolah SMK ini benar-benar kalian jangan merasa kayak guru-guru ini aja, gitu. gitu kayak guru-guru ini ngomong apa sih gitu. Enggak, beneran. Jadi kalian mumpung masih di SMK, kalian maksimalin menimba ilmu lagi supaya kalian lebih siap. Bener. Gitu guys. Jadi setiap kali Kak Bunga bilang menimba ilmu, menimba ilmu ya. Saya akan bikin gerakan. Gitu. Akhir season saya basah nanti kebanyakan ilmu. Oke. Nah, Kak Bunga, setelah dari pekerjaan, stresnya pekerjaan juga pasti ya. Terus, boleh diminum loh. Oh iya. Nanti batuk. Kering kerongkongannya ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih ya, ketika pertama kali di notice Master Chef untuk akhirnya dipanggil nih gitu. Kan tadi season 9 gak dipanggil. Ya. Season 13 dipanggil, kira-kira yang ada dalam pikiran Kak Bunga waktu itu apa? Saat dapat pengumuman itu kan kita tahapannya kita
upload video online. Oke, upload video nyanyi. Iya, video nyanyi sambil masak gitu ya. Langsung matanya. Ternyata bakat terpendam ya, enggak. Jadi video online masak diupload, lalu setelah itu jarak waktu 1 minggu setelah pengumpulan dipanggil sama tim kreatifnya untuk ikut audisi offline di Surabaya. Oke, ini masih di Bali nih? Enggak, udah di Malang. Udah yang di Malang. di season 13 di ini. Malang, okay. Saya berarti balik ke Malang tahun 2021, 2022 lah. Pasca Covid lah ya? Iya, pasca Covid. Karena saat itu saya udah dirumahkan kan. Oke. Dan saya udah nikah dan udah punya anak gitu. Iya, udah punya Nyangka anak. enggak? Sama. Saya juga. Gitu ya. Kita di notice suaminya nih mampus. Gitu, jadi saya dipanggil audisi offline Surabaya buat kalian nanti yang mau ikut MasterChef ya. Jadi audisi online dulu, kumpulin video, lalu dipanggil sama tim kreatifnya untuk ikut audisi offline di Surabaya. Nah di audisi offline Surabaya itu kita disuruh masak dalam waktu 1 jam, apa aja terserah, tapi peralatan dan bahan bawa sendiri. Masak 1 jam, mereka hanya nyediain bootnya doang untuk masak? Iya, mereka hanya nyediain meja sama kompor 1 tungku. Kompor 1 tungku? Benar. Bayangkan masak rendang. Sama masaknya nasi padang nih. Makanya pinter lah kalian strateginya gimana saat itu. Bang masak dengan 1 tungku itu. Waktu itu kalau boleh tahu masak apa? Saya masak rib eye steak with chimichurri sauce and mashed sweet potato. Coba, anak boga ini, mana anak boganya? Anak boga Rice mana? hand. Klemen angkat tangan. Anak boga mana anak boga coba? Anak boga. Anak boga. Ini dari kelas 11 dan kelas 10. Boga. Kalau APH? APH tapi juga dapat masak kan? Kalau DKV? DKV mana? Mereka kontennya nanti. Oh kontennya, ini ya persiapan ini ya. Iya, jadi dulu cerita apa tadi aku? Masak apa yang pertama? Oh iya. Minum deh kata aku. Iya, jadi aku masak rib eye steak with chimichurri sama telo. Iya, telonya dibuat mash gitu. Mashed potato ya, oke benar. Nah saat itu jurinya pas di audisi Surabaya, jurinya adalah alumni MasterChef sebelumnya. Seperti Palito, ada King Abdi, ada siapa? Akila, Belinda gitu. Tahu nggak ini kalian aku nyebut-nyebutin nama itu? Excited. Kok yang kayak, protes langsung. Kok kayak bingung gitu mukanya. Yang bingung itu pasti DKV tuh. Oh DKV taunya ini ya Nirvana gitu ya. Apa gue apa? Nirvana. Ya maklum lah ya bukan anak DKV. Nibana. Kok jadi foto-foto itu kalau DKV itu yang alumni menginspirasi itu Kakak OV. Ini gitu. berarti nice. Kan ada upload video. Ini videonya minum aja dulu. Minum aja dulu. Ini ngetek sendiri, ngedit sendiri, ngirim sendiri, apa dibantuin teman, apa minta bantu suami, atau minta bantu KOV? Nah ini menarik. Pada saat saya mengumpulkan video audisi, itu saya dipaksa sama adik saya. Adik saya itu lulusan sini juga. Lulusan DKV, mana anak DKV? Saya di setupin sama adik saya. Jadi di sini ya, masaknya nanti di sini. Dia setupin kayak kalian gini, pakai lighting, pakai kamera, tripod dan lain-lain, pakai mic, gitu. Jadi adik saya yang videografernya, lalu dia yang ngeditin juga. Gitu. Oke, berarti ada kombinasi yang signifikan ya ternyata saling teman-teman. Melengkapi. Ya, di balik videonya kan kalau videonya nggak laku gitu kan nggak mungkin dipanggil kan. Ya benar, itu karena kualitas video juga dinilai kayaknya ya, begitu. Kayaknya perlu dicas ini guys. Nih,
Aku jual timbang aja deh nanti untuk beli cilok. Gemes deh dari tadi. Nah, oke. Nah, setelah dipanggil ternyata video yang untuk dijual, yang untuk diupload ini ternyata dibantu oleh adiknya yang lulusan DKV Benar. juga. Oke. Berarti semenjak awal nih ada kesinambungan begitu ya antara masak, DKV. Bu Ibet langsung senyum. Akhirnya dinotis gitu. I love you DKV. Tapi bohong. Oke, lanjut. Begitu. Kak, setelah dipanggil dan kemudian beberapa tahapnya sampai tiba di Jakarta, perasaan pertama datang di kitchennya MasterChef itu gimana? Luar biasa ya, seperti di dalam mimpi beneran. Saya nggak mengada-ngada, karena saya biasanya cuma nonton di TV. Nonton di TV, terus tiba-tiba datang ngelihat setup kitchen MasterChef-nya, itu kayak udah ini kayak yang aku ditonton-tonton pas aku zaman SMK gitu, kayak pengen nangis, terus terharu, terus gemeter, aduh beneran ya saya ini ada di audisi MasterChef, yang audisi ketemu Chef Juna, yang ikonik itu kayak benar-benar merinding satu badan, bener, deg-degannya dapet banget. Oke, kira-kira nih tipsnya ketika kita dihadapkan pada situasi kayak gitu tadi, sikap mental atau prinsip apa sih yang dibutuhin gitu, mungkin yang bisa menjadi bekal untuk teman-teman kuliner dan perhotelan juga. Oke. Kalau saya pada saat itu saya mikirnya buat kalian ya, kalau misalnya yang deg-degan atau misalnya kalian ngelamar pekerjaan terus deg-degan gimana, kalian mikir coba pada saat itu kalau saya mikirnya, ini mimpi saya dulu, saya nggak akan sia-siain kesempatan ini, kesempatan tidak datang 2 kali, jadi saya akan maksimalkan semaksimal mungkin, saya akan kerahkan semua yang saya punya supaya saya bisa mendapatkan target yang saya sudah impikan dari lama. Jadi saya cuma mikirnya itu aja. Okay. Saya pokoknya pengen dapat apron gitu. Sempat gemeter nggak sih atau sempat kayak panik attack nggak, kayak di sini orang-orang bisa masak semua, terus Benar. ada chef ikonik yang sampah gitu. Iya, Chef Juna. Sempat gitu. Iya, deg-degan, deg-degan banget karena saya kan kompetitornya lumayan ambisius semua, berdatang dari latar belakang berbeda-beda, datang dari seluruh Indonesia, dari berbagai macam lah. Jadi saya lumayan pressure juga, tapi saya hanya fokus kepada diri saya. Kalau misalnya saya saat itu fokus ke orang lain, aduh orang lain masak apa ya, kok saya ini, enggak. Jadi saya pada saat itu saya mikirnya cuman gimana caranya saya buat masakan yang enak, jurinya suka gitu. Karena saya kalau masak, saya tuh seneng menyajikan makanan, terus ngeliatin mukanya orangnya. Ngerti nggak? Kayak first impression dari makanan kita gitu. Terus merasakan makanan saya tuh mereka seneng tuh saya happy gitu. Jadi tujuan saya cuma itu aja. Gitu. Jadi ternyata selain tadi kita sadar bahwa kita bekerja di dunia jasa, yang kedua yang bisa kita petik dari Kak Bunga yang juga nggak kalah penting adalah fokus dengan apa yang kita kerjakan, begitu ya. Nah, karena kalau kita fokus sama orang lain kelar, kita sibuk dengan panik sendiri gitu. Ngomel-ngomel sendiri. Bunyi nggak? Buang aja. Iya, jadi kalian nggak tahu ya kalau papa kalian pernah ngerasa kayak aduh aku kurang apa gitu, yang anak lain sudah bisa matematika dapat 90 gitu misalnya, kok aku 60 kayak ngono, ada nggak yang mikir? Kalian masih nilainya masih itu nggak pakai 60 90 sampai 100 gitu nggak? Masih dong. Masih kan? Masih. Berapa minim kalau remedi, antara remedi atau enggak remedi? 76 kalau di SMK. 76? Tinggi ya. Tinggi. Saya dulu waktu ulangan saya job base semua. Dapat 68. Aduh, itu miris ya. Itu mujizat. Iya, jadi Guru matematika saya geleng. Oh, Tuhan ya. Allah yang bantu. Waduh, susah itu, sulit-sulitnya. Nah, Kak Bunga,
kan ketika kita masak kayak biasanya yang pernah saya lihat gitu ya di Ya, TV. Dikasih blind box gitu ya. Dibuka menunya Mystery teng-teng. box. Mystery box ya. Mystery box. Teng-teng masak apa itu kita harus mikir kan. Benar. Dalam waktu sekian menit menyajikan makanan yang enak, yang menarik, yang otentik gitu. Iya, Nah, benar. menurut Kak Bunga antara trik, kemudian pemikiran, permenungan, penyajian, kinerja dan lain-lain, mana yang paling utama? Tekniknya kah atau rasanya kah atau apanya gitu? Kalau di bidang memasak itu Oke, ini konteks kuliner loh ya. benar ya. Oke, dunia kuliner. Tapi based on any major ya. Oke. Nggak cuma di kuliner. Oke. Kalian Generally fokus ya berarti. general, kalian belajar teknik dasar, udah. Teknik dasarnya apa gitu. Jadi kalau kalian udah ada base-nya, kalian mau ngapain aja bisa. Kayak contohnya kalau misalnya ini diaplikasikan dengan bidang kuliner ya. Untuk anak-anak boga, misalnya kalian blanching, terus apa baking, pastry, terus apa lagi? Hygiene and sanitation, itu juga base-nya. Jadi kalian kalau sudah mengerti itu base-nya, kalian mau ngapain aja bisa. Gitu. Ya, dan ditambah lagi dengan skill kalian yang harus konsisten untuk dilatih dan juga nambah ilmu lagi. Kalau di kuliner kan nggak cuma Indonesian gitu ya. Kalian belajar Indonesian, Western, pastry, dessert. Jadi jangan cuma fokus kepada satu hal. Oke lah, mungkin ada beberapa di sini yang cuma tertarik sama pastry. Ya. Oke, ya. Dulu saya cuma tertarik di pastry. Dulu saya anak pastry. Oh, awalnya pastry. Benar, saya dulu Oke. anak pastry. Tapi setelah itu, setelah kerja di kitchen di Bali itu, saya dipindah ke hot kitchen. Jadinya saya lebih ke hot kitchen sekarang. Gitu. Nah saat master chef, karena saya cuman bergelut di bidang yang di hot kitchen dan garde manger, cold kitchen ya. Ilmu dessert saya itu sudah tumpul gitu, karena nggak saya asah. Oke. Jadi saat di master chef lumayan merugikan. Karena dulu pas di MasterChef, saat di MasterChef saya terkenal kurang di dessert. Oke. Tapi jago di appetizer and main course gitu. Oke. Nah, ternyata ketika kita menguasai satu, entah itu main course atau nanti dia dessert gitu, yang lainnya nggak boleh dilupakan ya. Benar, ternyata ya. benar. Tetap harus gini. Sama kayak contohnya di luar mengenai kuliner, kayak packaging itu juga penting. Jadi maksudnya basic in general kalian harus sudah dapatkan. Oke. Gitu. Jadi pengalaman selama waktu di Bali ketika pindah yang di pantainya tadi, Benar. live cooking itu berguna banget ya. Berguna, Sambil sangat masak ditanya, masak apa nih sama Nah, Gina karena gitu kita kan ya. pada saat saya kerja di pantai itu, coba kalian pikir panasnya Bali disuruh goyang wok nasi goreng. Ada yang pernah nggak goyang wok nasi goreng? Belum ya? Belum. Belum. Ah, itu goyang wok nasi goreng itu kan berat ya. Terus saya harus buat 2 sampai 5 porsi di pantai. Diliatin tamu kemeringet, welek, wis pokoknya ngaduk sambil tamunya masih nanya, "Oh, when my food done, when I get my food," gitu. Jadi benar-benar kayak mukanya harus benar-benar dikontrol ya, benar harus dikontrol. Jadi mau merengut gak bisa karena kita diingat kita di bidang jasa juga ya kan. Jadi agak sulit gitu ya. Oke. Nah, Kak Bunga, dari pengalaman selama mengikuti MasterChef yang season 13 ini, ada nggak momen di mana atau kejadian yang this is my best, this is my bad gitu. Ini yang kayaknya buruk yang gue buat selama gue ikut MasterChef. Oh pernah banget. Disuruh buang sama Chef Juna. Disuruh buang. Masak apa? Pastry saya tuh. Udah yang itu Karena- yang tumpul gitu kan? Jadi Oke. benar-benar di MasterChef itu benar-benar random challenge-nya. Jadi orang-orang di luar sana yang bilang settingan itu nggak ngerti di dalamnya itu gimana. Jadi kita benar-benar nggak ngerti challenge-nya itu apa. Jadi saat itu karena memang saya itu terkenal Queen of Pressure Test. Jadi Oke. jadi saya masuk pressure test ada paling 8 kali saya.
selama season itu. Saya paling banyak, ya, tapi sampai bertahan sampai grand final. Jadi pada saat itu saya ini di pressure test dapat tantangan ice cream. Ada dua jenis ice cream, udah jadi ice creamnya. Kita disuruh masak bikin sweet dessert yang memadu padakan dengan ice cream ini. Jadi ice creamnya pas itu ada walnut caramel walnut ice cream sama feta cheese cherry ice cream. Nah, coba ada yang tahu nggak walnut kan kacang-kacangan ya, karamel, feta cheese sama cherry. Kita disuruh buat sweet menggabungkan dengan satu antara dua rasa itu. Jadi kita boleh pilih. Berarti kita bikin baru ya jatuhnya. Benar. Jadi gitu. Nah saat itu saya buat tartlet. Ada yang tahu nggak tartlet? Coba anak boga. Mana? Anak boga ada yang tahu? Apa Kak? Tartlet. Tarlet. Nah, bingung kan? Apa itu? Masuk nggak erore? Tibanya nggak ero iki. Bingung kabeh ya apa iki wis mari ngene masak lah, yo. Mungkin boleh gitu ya nanti Ya, suatu waktu kapan-kapan ya. pas nggak sibuk bersama Chef Ferry, kita langsung diajarkan oleh Master Chef. Gitu. Ya, nanti kapan-kapan kita masak ya guys. Mau nggak? Ya. Chef, ditantang mana Chef Ferry ini? Langsung berdiri saya. Chef Ferry terkenalnya dengan dessert. Dengan dessert pastry-nya. Oh gitu ya. Oke. Tapi semuanya dia bisa. Kan di Korea itu jadi avatar. Pengendali semua ya. Pengendali semua. Ya itu saya sempat dibuang. Jadi di pressure test itu saya adalah paling buruk. Saya paling buruk, tapi saya diselamatkan dengan pas itu saya dapat immunity pin. Oke. Ada yang tahu nggak immunity pin itu apa? Coba satu ada yang bisa jelasin nggak immunity pin? Itu tuh, ya tuh, siapa itu? Siapa itu? Hand, angkat tangan dong Cinta. Siapa namanya? Aduh. Tolong mic-nya Kak. Ini ganteng guys. Gimana? Perkenalkan nama saya Restu, saya ingin menjawab bahwa immunity pin itu bisa untuk men-skip satu challenge ataupun bisa untuk skip pressure test. Benar. Tepuk tangan dong. Calon Master Chef. Terima kasih Restu. Nyangka nggak jurusan apa? DKV. Iya Iya. DKV. Salah jurusan ya? Enggak ya? Salah jurusan. Oke. Keren loh. Malah ada yo perek boga iki rek. Wah, wis. Ya apa bogai kira? Iya, Oke. jadi sebelum tantangan itu ada perebutan immunity pin. Nah immunity pin itu cara mendapatkannya, kita disuruh cooking maraton, masak dalam waktu 30 menit dengan bahan random. Nggak boleh bikin telur dadar. Mulai wae rek. Pasti sama Chef Juna udah. Makan apa? Telur dadar aja deh. Tanya lagi sore, makan apa? Telur dadar lagi deh. Sampai Indomie gitu ya. Indomie. Iya, tadi untungnya pada saat pressure test itu saya membawa immunity pin. Jadi karena saya terburuk itu, saya diselamatkan oleh immunity pin. Nah, Gitu. menarik banget ya ternyata. Menarik. Penasaran, apakah ada mungkinnya di antara teman-teman yang mau bertanya? Ada yang mau tanya, ayo. Ada yang penasaran nih, pengen tahu nih, yang di balik layarnya gimana sih misalnya perjuangannya begitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, Ada yang mau Paling tanya? kasih kesempatan untuk 2 orang. Sama Ayo. bilang 2 biji itu. Mana ini 2 anak orang, SMK kok ada yang mau tanya? ngantuk gini. Oh Oke, ini. 1 di sana, 1 lagi. Satu di sana dan kau, siapa lagi? Dan kita di sini. Oh ya dengan siapa Oke. ini dulu deh. Tolong sebut nama kelas ya. Oke. Perkenalkan nama saya Catherine Afriela dari kelas 10 DKV. DKV, nyangka nggak? Oke. Kebetulan satu keluarga saya juga ngefans sama Kak Bunga. Tepuk tangan dah. Foto. Kirim ke grup keluarga. Nanti aja. Saya izin bertanya, kan Kak Bunga ini kan punya bisnis Benar. di bidang kuliner kan Iya. ya. Apa aja sih pressure yang saat
buka bisnis Kak Bunga ini sebelum sama setelah buka bisnisnya. Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik ya Mau langsung dijawab? mengenai perbisnisan ya. Boleh. Oke. Sambil kita nunggu teman-teman lain yang mau tanya ya. Oke, boleh, Oke. Aku berdiri aja deh ya biar bisa kelihatan ini manusia-manusia Terima di sini ya, kasih. siswa-siswanya ya. Asam uratku mulai cukut-cukut soalnya Oh, iya. lama duduk. Ini pertanyaan yang Oke. bagus dari Catherine tadi ya. Catherine, Dari tentang DKV. bisnis nih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kesulitan di bidang bisnis itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur supaya bisnis itu sustainable. Dalam artian muter terus uangnya. Lalu kedua adalah mengatur manpower. Manpower. Manpowernya itu maksudnya apa? Yang bekerja bareng kita, ngatur staff itu susah. Karena kalau boleh jujur saya sekarang bisa mengatakan bahwa agak kurang kualitasnya. Untuk di bidang jasa itu orang-orang tuh kayak nggak niat kerja gitu loh guys. Ya, kalian itu makanya kalian di SMK ini kalian menurut saya langkah yang tepat masuk SMK karena apa? Karena kalian sudah selangkah lebih maju untuk praktek di bidang kerja dibandingkan siswa-siswa lainnya. Begitu ya. Jadi tepuk tangan dulu dong buat SMK. Ya. Jos Jis bolong. Gitu ya. Jadi kalian makanya aku pengen ini ya paling utama kalau kalian mumpung kalian masih di SMK, apalagi yang anak-anak kelas 10, kalian benar-benar manfaatkan waktu kalian di SMK gitu. Bahkan hal-hal kecil seperti ikut ekstrakurikuler. Termasuk ikut ekskul. Bener. Emang impactnya apa nih kalau boleh tahu nih? Kalian- Ikut ekskul dengan skill masak Iya, gitu. kalau kamu boleh tanya ekstrakurikuler di sini udah apa aja? Masih bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis gitu ada nggak? Bahasa Perancis nggak ada, bahasa Mandarin pembelajaran, bahasa Inggris pembelajaran. Oh, terus ekskulnya apa aja? Ekskulnya kita ada tari, paduan suara, terus olahraga. Itu melatih hobi kalian juga. Dulu saya ikut ekskul Perancis dan saya menyesal karena saya tidak fokus saat itu. Menganggap enteng ekstrakurikuler ya. Jadi kayak ternyata bahasa itu benar-benar dibutuhkan. Bahkan sekarang pembelajaran bahasa Inggris sama Mandarin kalian jangan anggap enteng ya. Itu sangat berguna buat kalian nanti di masa kerja. Ya, ngerti nggak nih? Ya, Kayaknya kok muka-mukanya bingung gini. Kak Bunga, aku pernah lihat deh, siapa Chef Juna itu tanya, Ya. ini namanya apa? Terus dia kayak bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Iya. Cuman ditoleh doang habis Ya. itu. Wah ternyata Benar. bahkan dalam industri makanan bahasa pun sangat dibutuhkan Iya, gitu ya. benar. Oke, nice. Apalagi kalian bekerja di bidang jasa. Anak boga, anak perhotelan, bahkan anak DKV pun kalian kalau mau ngiklanin mau go internasional kan harus bisa bahasa Inggris ya. Jadi ini benar-benar aku bilangin deh kalian. Getua mak belajar bahasa Inggris gitu. Benar-benar sangat dibutuhkan ya. Tapi aku yakin anak-anak zaman sekarang bahasa Inggrisnya sudah benar-benar mantap ya. Bener gak? Amin. Benernya kok gitu ya. Agak ragu maklum. Nanti kalau kesorot kamera tambah gak bunyi. Oke, begitu. Ya. Apa ada yang mau tanya lagi? Jadi sebentar Catherine udah jelas ya bisnis susahnya gitu bisnis ya. Oke, begitu ya. Kayaknya sudah ada yang Ini ada suster. antusias sekali dengan suster ya. Saya takut habis ini mau buka pastry suster nanti. Angela's Bakery Ayahap, gitu kan. ayahap Iya. ya, ayahap. Gimana Silah. suster? Tolong semua. Ya. Gak bunyi kan suster? Ini ya opel. Buang aja. Tolong dong teman-teman dibantu. Coba dibantu. Dengan suster? Kak Bunga, saya Suster Fitri. Oh ya suster Fitri benar. Ya, kita belum kenal tapi saya pengen kenal. Iya, ya. boleh. Kak Bunga tuh keren. Gini, saya tuh kenapa dari beberapa anak, Kak Bunga bangga nggak sekolah di SMK? Waduh, bangga banget. Oke, Bener. ya bangga. Terus nyadar nggak kalau tadi kan
jujur ya bilang, saya nggak suka menghafal, maka Iya. saya, nah sehingga jadi fokus gitu loh. Apalagi tadi senang saya itu praktek-praktek. Benar. Nah sekarang nih anak-anakku yang ganteng-ganteng dan Iya. cantik-cantik itu, kan sekolah di SMK itu nggak murah. Benar. Ya, tapi kenapa kadang ada beberapa anak itu nggak fokus, nggak semangat, Oh, tuh. aneh-aneh gitu loh, sehingga nilainya bapak guru di belakang, ibu guru itu jadi pusing gitu loh. Dan saya juga menangkap sendiri gitu loh. Gimana sih? Gimana nih supaya gadis-gadisku ini nantinya jadi kayak chef, Kak Bunga, kayak Kak Oven gitu loh. Iya. Jadi orang yang sukses gitu. Iya. Ayo dengarkan tuh Gimana telinga, ya? ngantuk, tidur, Tadi aku- nongkrong, iya, main iya. HP, iya gitu Loh. Kak Bunga. Wah, terima kasih Suster. Terima kasih, Fitri. Suster Fitri. Tepuk tangan buat Kak Bunga Iya, yang sukses. dengan Suster juga ya. Benar ya. Tadi saya lihat-lihat juga, saya ngomong-ngomong ini kok ada yang turun, ekono ya, gitu. Aduh gini Kak, sampai Iya. wah, itu melecehkan banget makanya Itu gemes saya itu gitu. kayaknya kebanyakan main Mobile Legend itu. FF tadi ngomongnya FF. Iya. Wajahnya itu nggak smart gitu loh Kak. Oh, enggak, ini kurang antusias atau gimana? Saya nggak ngerti apa. Luwe mungkin Suster lapar mungkin. Udah krim bertobat suster, loh. es krim. Ya, nah, tuh. Wah. Ini apalagi Kalian gini guys, aku cuman bilang satu ya, cuman ini bilang yang satu. perempuan nih, dengarkan. Aduh. Aku cuman bilang satu ya. Guru-guru dan suster-suster di sini itu pengen kalian maju ya. Kalian masuk di SMK ini, mereka tuh pengen melihat mereka anak-anaknya ini maju. Meskipun gimana ya, kalian seperti yang aku bilang tadi, kalian masuk SMK ini itu sudah satu langkah lebih maju daripada anak-anak yang lain. Apalagi masuk SMK Koryesu. Ya, bukan cuman ini aku nggak sweet talk ya, nggak apa ya kasarannya nggak bullshit talk gitu ya. Kalian kayaknya harus pakai bahasa-bahasa zaman sekarang ya. Bener. Ya, kalian nggak cuman pembelajarannya, dari karakter-karakter yang ditanamkan di SMK Koryesu itu benar-benar sangat bermanfaat. Apa kalau sekarang 5S ya? Sekarang udah Senyum, 7S sapa, sekarang. salam. Salam, Udah 7 senyum, sekarang. sapa, sopan, dan santun. Itu benar-benar bisa diaplikasikan di kehidupan setelah sekolah. Kalian nanti kalau misalnya setelah lulus sekolah, kalian pasti berpikiran, oh iya bener ya yang diajarkan SMK Koryesu. Karakter, pendidikan karakter seperti ini. Terus guru-gurunya makanya kaos kaki harus segini gitu ya. Ya, masih enggak itu kaos kaki harus segini itu? Masih. Oh udah enggak? Kalau enggak nanti Bu Hana sama Bu Esti yang berkicau biasanya. Masih ya berarti? Kaos Langsung kakinya harus di-roasting. sedengkul gitu ya? Masih enggak? Sepatunya Oh, udah enggak. gitu. Nah, sepatunya Kaki, harus berteriak. warna hitam apa warna putih. Itu enggak, itu bukan karena mereka enggak mau kalian modis gitu, bukan. Tapi dengan hal-hal kecil yang kalian turuti dari rules dari sekolah, itu bisa membuat kalian lebih disiplin. Ya, ini aku benar-benar mau, makanya dengerin. Iki saya ngomong-ngomong iku nek kono ya. Ayo. Antemnya Saya gemes aku. Tarewangi. Jadi dari hal-hal kecil yang kalian turuti, di guru-guru rambutnya misalnya harus dikuncir satu sekarang kan ya, masih harus dikuncir satu. Masih aman masih. Itu bukan karena guru-guru nggak mau kalian cantik atau nggak mau kalian apa, itu pendidikan karakter. Kalau kalian bisa disiplin, kalian bisa aplikasikan di dunia kerja, kalian lebih cepat maju, ngerti? Ya, aku sampai ini benar-benar menguap-nguap karena sudah terjadi dengan beberapa alumni yang misalnya seperti di alumniku. Mereka kayak, oh malas. Dulu aku juga berpikiran juga malas, disuruh bawa buku pribadi gitu misalnya tiap hari. Bener nggak? Ya, aku sampai apal loh, bawa buku pribadi, kaos kaki harus gini, kuncir satu, rambutnya goleng gini-gini. Sing cowok-cowok rambutnya nggak boleh menutupi alis. Benar. Ya kan? Terus apalagi,
Apalagi coba? Aksesoris. Aksesoris. Sekarang boleh nggak pakai makeup? Nggak boleh kan, Mas Yan? Nggak Hah? boleh. Itu bukan guru-guru nggak mau kalian, ya itu kayak aku bilang. Kalian turuti itu untuk melatih kedisiplinan kalian. Kalau kalian disiplin di dunia kerja, bakalan lebih cepat maju. Jadi inget ya kalian ya, oke? Mana ini? Hah? Coba tepuk tangan dulu deh buat anak SMK, ya? Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi boleh? Ya boleh. Satu lagi dari teman-teman SMK Boleh, pertanyaan. yang mau bertanya? Mungkin yang mau ikut MasterChef anak-anak boga atau mengenai masakan. Suara apa itu? Mengenai masakan gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Ada nggak? Oke. Anak-anak boga deh yang mau nanya mengenai makanan-makanan. Ada yang mau tanya? Ikut MasterChef gimana ya? Ya, Elis mau tanya apa? Ayo, belum ya, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin begini. Sebagai orang yang sudah terjun ke dunia industri, sekarang maksudnya ke entertain juga kan. Ya. Ya, oke. Kak Bunga, kalau Kak Bunga sebagai owner, Ya. sebagai seorang manajer dan sebagai seorang master dalam bidang kuliner, antara nilai dengan karakter dan sikap begitu, itu yang mana yang akan kakak lihat duluan? Misalnya aku nge-apply kerja nih ke bakery-nya kakak, yang pertama akan kakak lihat apakah nilai atau karakternya atau attitude-nya atau gimana? Sama seperti kalau makanan ya. Oke. Kalau karakter itu paling penting menurut saya. Oke. Dari Karakter. kalian bergerak, dari kalian mempresentasikan diri kalian misalnya. Kalian kalau ini belum kayak latihan ngelamar kerja belum? Belum, habis ini nanti baru mereka ke industri Iya, PKL. itu kalian benar-benar harus mempresentasikan diri kalian the best way possible gitu ya. Kalian mau dilihat diri kalian tuh gimana? Apakah kalian rapi, apa kalian berantakan, terus caranya ngomongnya gimana? Menurut saya karakter paling utama ya. Makanya tadi saya bilang, kalian masih ada di nilai-nilai gitu nggak di Koryesu? Kayak Masih nilai-nilai dong. kepribadian gitu? Benar Serviam, Bener ya? masih. Masih ya, kayak nilai disiplinnya berapa, Betul. nilai keagamaan berapa. Benar. Nah itu benar-benar berguna ya. Jadi kalau kalian karakternya nggak bagus, terus nilainya oke lah, nilainya oke, tapi karakter nggak bagus, orang juga males gitu loh. Karena yang sekarang yang dilihat itu karakter, nilai kalau menurut saya ya. Oke kalian mau kuliah, dapat gelar, oke. Tapi kalau karakternya buruk gimana? Ya kan? Pasti orang males kan? Ya enggak? Misalnya kalian malas-malesan, pasti nggak akan mau diambil di dunia kerja. Oke, Itu. nice banget. Begitu kita beri tepuk tangan dong teman-teman untuk Terima Kak Bunga. kasih ya. Oke. Nah, sebenarnya banyak hal lagi ya yang mau Banyak. kita tanyakan, kita mau berbagi pengalaman, tapi karena keterbatasan waktu Yes, begitu ya yes, Kak Bunga. yes. Sepertinya untuk kali ini kita harus Sudahi. sampai di sini. iya. Tapi kami masih menunggu dengan gembira hati loh tadi Iya. ajakan masaknya gitu. iya, Pak Ferry gimana? pasti gembira banget nih di kitchennya hadir seorang chef gitu. Lumayan fit Instagram. Iya. Kapan kalian mau masak? Aku datang deh ya, coba. Tuh langsung ditawarin. Hari apa? Mau nggak? Bu Angel mana Bu Angel ya? Masak ayo, masak apa yo? Nah ini ada tawaran Bu Angel, Kak Bunga pengen gitu Iya. berbagi ilmu dengan Kak Bunga adik-adiknya. pasti nanti suatu ketika, bukan suatu ketika nanti akan kami repotin untuk berbagi kepada adik-adik. Bersedia ya Kak Iya, Bunga? Iya, tentu. Iya, terima Ya. kasih Sister. Pasti ada kesempatan untuk Iya. berbagi kepada adik-adik. Iya, baik Sister. Terima kasih. Saya menunggu untuk bisa mingling bersama anak-anak, bersama teman-teman kalian ini, teman-teman semua ya. Supaya kalian bisa semangat gitu loh guys, SMK. Nah, Koryesu. Luar biasa, smart Ya, and semangat guys. joyful. Ya, karena ini masih pagi. Ya,
Oh masuk wis turu iki aku ndelok iki mang. Yang ini nanti habis ini saya cekek. Iya, Saya baptis itu ya habis ya, ini. semangat Oke. ya guys. Nah, Kak Bunga terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Iya. Oh, ya. Terima kasih banget untuk waktunya. Nah, Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, pada waktu dan kesempatan ini juga, Kak Bunga kami mau memperkenalkan juga bahwa kami punya murid yang berbakat. Wow. Dan salah satu murid kami tahun ini berhasil menjadi penulis nasional yang karya tulisnya diupload oleh Wow. Perpustakaan Indonesia. Wow. Oke. Kepada Margaret, Wih. kami persilahkan untuk maju. Mana nih? Margaret. Silakan Ayo. Margaret. Nah, maju. Silakan maju. Ini yang Penulis. saya nggak nyangka menjadi penulis nasional loh Kak. Yang tulisannya dimuat dan dipublish secara nasional. Beneran. Bener. Oh, aku harus saya tanya ini. Silakan sini di tengah. Oke. Kami mengundang suster, dua-duanya, Suster Fitri dan Suster Paula tentu saja untuk maju dan memberikan sedikit cindera mata. Kak Bunga, ini ada sedikit hadiah dari kami. Tidak layak sebenarnya untuk disebut hadiah. Oke. Tapi semoga bisa menjadi pengingat nanti ya. Oke. Dari adik-adik, dari SMK. Betapa bahagianya kami punya seorang alumni seperti Kak Bunga ya. Oke. Suster akan memberikan piagam untuk Margaret juga nanti ya sebagai penulis. Wow, terima kasih. Oke. Selanjutnya. Fotografer 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alright. Aku pegang aja mic-nya. Oke. Tolong nanti jangan di Google Lens ya, dicek harganya. Jangan. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk Kak Bunga bahwa ada adik-adik yang terus support dan mendoakan untuk kelancarannya begitu ya. Oke. Selanjutnya, Suster akan memberikan piagam dan kepada Margaret. Boleh geser sedikit saya. Ini the next bunga. The next bunga. Yang satunya master chef, yang satunya penulis. Kami menunggu teman-teman yang lain untuk menjadi the next yang berikutnya ya. Suster Fitri bisa tinggal sebentar untuk foto? Gak apa. Makanya, Suster Fitri, Suster bisa tinggal, oh ya, gak apa. Suster buru-buru sepertinya, oke. Teman-teman fotografer sudah siap? Kita akan foto ya. Oke, terima kasih. Margaret bisa kembali ya. Salam. Oke. Oke, Suster sama Kak Bunga stay dulu ya, masih mau difoto lagi. Berdua, oke. Oke. Oke, Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, dengan ini berakhirlah sudah
talk show kita bersama Kak Bunga. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Kak Bunga teman-teman. Amazingly. Makasih ya semua. Kak Bunga, saya mewakili suster, bapak, ibu dan teman-teman mengucapkan terima kasih Terima sekali kasih, saya untuk juga. waktu Saya sharingnya. juga terima kasih banyak buat Mr. Leo ya yang sudah memimpin acara ini, dan teman-teman sekalian terima kasih sudah menerima saya dengan sangat ngantuk ya kayaknya. Sangat ngantuk. Oke. Ya tapi Nah, terima kasih ya teman-teman ya. semoga nanti ada momen-momen lagi di Iya. mana kita bisa kan sama kayak Bunga ya. Iya. Kalau mungkin kalau menghafal, mendengarkan itu mereka ngantuk. Oh, Tapi iya. kalau praktek semangat Oh ya, banget. kita tunggu ya begitu prakteknya ya. Ditunggu Oke. nih. Ditantang langsung sama master chefnya. Oke. Ya. Dengan begini berakhirlah sudah acara talk show. Saya Pak Leo mewakili sekolah mengucapkan Iya, terima kasih terima dan mohon kasih. maaf Kak Bunga. Iya, saya jika juga. banyak hal mungkin bercandanya ada yang menyakitin hati. Sampai jumpa dalam acara talk show berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye bye guys. Amin. Terima kasih. Mari. Thank you guys.